Shalom, berikut beberapa informasi mengenai gereja minggu ini. Kami rindu berdoa buat Anda. Kirimkan permohonan doa atau bahkan ucapan syukur Anda kepada Ibu Junita. Tersedia ruang konseling hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang hingga jam 5 sore. Tentunya jemaat diminta untuk appointment terlebih dahulu di nomor telepon yang tertera. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab. Teruskan gerakan membaca 2 pasal setiap hari. Mari bersama berdoa serentak di rumah setiap hari jam 9 malam dengan 8 pokok doa sebagai berikut. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan dapat melihat informasi nomor rekening berikut ini. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa saudara kita mengalami penurunan di dalam pemasukan. Mari kita bersama membeli produk-produk rekan kita yang berjualan sebagai tanda kasih dan kepedulian kita kepada mereka. TMBJ tetap menjadi berkat jemaat. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial dengan menerima sumbangan, lalu akan diberikan dalam bentuk sembako bagi rekan jemaat yang memerlukan. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Halo semuanya, apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan luar biasa, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita mau katakan kami diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, haleluya. Mari
Tuhan, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan pada hari ini Bapa hanya tertuju padamu. Kita boleh tutup mata kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya katakan panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus. Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Karena Kau mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita panggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Karena ku mau memuji-Mu
Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada Bapa, Kau selalu ada bagi kami Bapa. Pada hari ini Bapa, kami sudah siapkan hati kami Bapa, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami Bapa, sentuh kami Bapa. Biarlah setiap apapun pembicaraan kami katakan Bapa, itu bisa menjadi rema Bapa bagi kekuatan hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berkata amin. Saudaraku, kita bersyukur berjumpa kembali. Saya pribadi mengangkat syukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, dapat menjumpai saudara dalam ibadah online saat ini. Saya juga bersyukur karena jemaat sebagian besar, bahkan seluruh jemaat masih dalam keadaan baik, bisa mengikuti ibadah dengan baik. Saudara-saudara, saya sampaikan beberapa hal sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, gereja telah membuka penampungan sumbangan donasi sembako atau baksos bagi jemaat yang susah. Tapi jemaat gereja juga memberi bantuan sembako dan uang 2 minggu sekali yang sudah kita laksanakan dari awal bulan April. Mari kita terus membantu mendonasi untuk tetap menjadi berkat bagi sesama dan untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Kita berdoa saudaraku untuk saudari Meliska dan saudara Andre. Meliska masih dirawat di rumah sakit Wisma Atlet dan Andre masih dirawat di rumah. Dan kita berdoa juga untuk ke-35 siswa STT Petamburan. Kita juga membantu jika berminat untuk belanja atas dagangan jemaat Tuhan yang berjualan, membantu mereka mencukupi nafkah keluarganya. Itu kurang lebih pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara secara pribadi. Saudaraku, kali ini saya ingin membahas tentang akhir zaman, karena beberapa hamba Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang coba membahas akhir zaman, dan saya dipertanyakan oleh jemaat, apa reaksi Bapak atau apa jawaban Bapak terhadap tanda-tanda ini. Kalau berbicara tentang akhir zaman, maka ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Satu adalah mengenai waktu. Kapan Tuhan datang? Atau kira-kira kapan Tuhan datang? Dan yang kedua, tentunya berbicara tentang tanggung jawab kita. Karena nanti kalau akhir zaman terjadi, maka kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Namun sayang orang Kristen, jika mendengar berita tentang akhir zaman, 2 hal juga yang terjadi. Satu, menjadi ketakutan. Dan yang kedua, konsen pada tanda-tanda kedatangannya. Sebetulnya orang Kristen harusnya peduli pada bagaimana ia hidup. Supaya kalau memang Tuhan datang, kita sudah siap sedia. Injil Matius mengatakan, kalau aku datang, masihkah aku dapatkan iman di bumi ini? Saudaraku, orang Kristen ini memang serba salah. Kalau diajarkan tentang akhir zaman, harusnya bergembira. Karena kita tahu Tuhan kita, penebus kita, penyelamat kita akan menjumpai kita. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Harusnya kita bergembira karena kita akan menerima pahala dari seluruh perbuatan-perbuatan baik kita. Seharusnya kita bergembira karena kita akan reuni dengan orang-orang kudus Tuhan dan tinggal dalam rumah Bapa dalam kekekalan tanpa harus lagi mengalami kelemahan-kelemahan tubuh seperti terserang virus, mengalami kanker, jadi tua, berpenyakitan. Tidak seperti itu lagi. Jadi kalau kita mendengar berita tentang akhir zaman, kita bergembira
kita akan bertanya, kapan ya Tuhan datang menemui kita sekalian? Saudaraku, orang Kristen kalau diajak untuk ditanya, apakah engkau rindu dengan Tuhan? Mereka menjawab, ya aku rindu. Tapi kalau diajak, ayo kita ketemu dengan Tuhan karena rindu, maka semua akan menolak. Kalau ditanya, apakah senang kalau nanti pulang ke surga? Rata-rata orang Kristen menjawab, senang. Tapi kalau diajak pulang ke surga, banyak yang nggak mau. Saudaraku, jadi saya rasa kita ini salah fokus. Nah, sebab itu pada hari ini, saya coba menjelaskan dua hal. Satu, saya coba menerangkan tanda-tanda akhir zaman. Dan yang kedua, saya ingatkan tanda-tanda kepulangan kita. Kita lebih konsen memeriksa, meneliti tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita juga punya tanda-tanda akan pulang ke rumah Bapa. Saya ingin mengatakan bahwa lebih cepat kita pulang ke rumah Bapa daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus, datang ke bumi ini. Nah, oleh sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini dengan tema yang seperti ini. Kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini dan kepulangan kita ke rumah Bapa di surga. Firman Tuhan yang kita ambil dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 berbunyi demikian. Tetapi tentang hari, tentang waktu kapan Tuhan datang, tak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Tuhan dan tinggal di sorga pun tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Firman-Nya berkata, berdasarkan ayat ini, tidak seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Tidak seorang pun tahu, bahkan malaikat yang dekat dengan Tuhan pun tinggal satu tempat, tidak tahu kapan Tuhan turun ke bumi ini. Anak pun tidak. Sebetulnya setelah saya temukan dalam bahasa asli Yunani kunonya, maka kata anak ini tidak ada. Kalimat lebih lengkapnya begini, atau lebih jelasnya begini. Tentang hari dan saat itu tak seorang pun tahu, malaikat-malaikat pun di sorga tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Saya punya keyakinan kalau Bapa tahu, anak tahu, Roh Kudus juga tahu. Karena kita mempercayai Allah Tritunggal. Kalau satu tahu, yang lain juga mestinya tahu. Itu logikanya. Nah, saudaraku, berdasarkan ayat ini, saya mencatat ada banyak hamba-hamba Tuhan coba untuk mencari, menghitung, menerka kapan Tuhan datang. Biasanya meleset. Sejarah gereja mencatat sudah begitu banyak kegagalan manusia saat mencoba mencari tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Walaupun memang Alkitab memberi banyak tanda-tanda kedatangannya atau mendahului kedatangannya, namun saat kedatangannya sendiri merupakan misteri, merupakan rahasia, hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi sebaiknya kita tidak perlu mencari tahu kapan, tapi kita boleh mempelajari tanda-tandanya. Namun ada satu hal yang lebih saya tekankan, coba konsenlah dari kehidupan saudara, bagaimana saudara hidup saat ini. Kejadian saat ini seperti gunung erupsi atau gunung meletus, gempa bumi, wabah corona, virus corona, penanaman chip. Bagi saya itu belum merupakan tanda yang terdekat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan tanda kedatangan terdekat munculnya antikris di bumi ini. Mari, saya coba mengajak saudara untuk meneliti berdasarkan firman Tuhan. Bukan hasil rekayasa atau pemikiran manusia. Kita coba meneliti peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Tuhan. Atau tanda-tanda yang Tuhan beri sebelum dia datang yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 3-11. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Mereka bertanya,
Katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi? Apa tanda kedatangan-Mu Tuhan dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata, aku Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu juga akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Memang kabar tentang kedatangan Tuhan bukan membuat kita gelisah, membuat kita senang. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Akan datang bangsa, akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi seperti saya katakan tadi, jika ada tanda-tanda gempa, ya, kelaparan, itu belum tanda akhir zaman. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan itu barulah kesudahannya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau dilihat dari tulisan Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, maka saya simpulkan, yang pertama akan muncul nabi palsu. Yang kedua terjadi perang yang makin meluas, bukan hanya perang 1-2 negara, tapi perang yang makin meluas. Muncul bangsa lawan bangsa lain, kerajaan lawan kerajaan lain, berseteru terus-menerus. Kelaparan bukan di satu tempat, tapi berbagai-bagai tempat. Gempa bumi bukan 1-2 tempat, tapi di berbagai tempat juga. Yang keenam, akan terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Yang ketujuh, terjadi kemurtatan, bukan di satu wilayah, tapi di seluruh dunia terjadi kemurtatan. Penyangkalan terhadap ketritunggalan, keilahian Kristus, kematian, kebangkitan Yesus. Mereka tolak, mereka murtad terhadap keyakinannya, imannya kepada Kristus. Muncullah nabi palsu yang ke-8. Tibalah kedurhakaan. Karena durhaka, jadi kepedulian kasih semakin dingin. Kalau sekarang kita lihat kepedulian tinggi sekali. Ada wabah corona, waduh, bantuan di mana-mana. Entah itu perorangan, per kelompok, bahkan satu wilayah. Ya, kasih perhatian mereka sangat luar biasa. Injil yang ke-10 harus diberitakan ke seluruh dunia. Pelosok-pelosok dunia akan mendengar kabar Injil sehingga Allah dinyatakan adil. Namun di samping Injil Matius tadi ada 10 tanda. 10 tanda Injil Matius sebutkan, juga ada peristiwa-peristiwa besar lain yang akan terjadi. Satu di antaranya saya sambung ke 11, yaitu satu pemerintahan, one government. Dunia ini ada kecenderungan untuk disatukan dan satu pemimpin saja, satu presiden saja. Seperti dikatakan dalam Wahyu 13 berdasarkan simbol yang disebutkan kitab Wahyu. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10. Jadi dunia akan dikuasai 10 negara dan berkepala 7 dari atas sang tanduk itu terdapat 10 mahkota. Pada kepala tertulis nama-nama hujat. Jadi 10 negara itu ya tentu melawan Tuhan. Dalam Daniel dilanjutkan pasal 2 ayat 41-42, seperti Tuhanku melihat patung Nebukadnezar,
lihat dari kaki dan jari-jarinya dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah. Tapi sebagaimana jari-jari itu, jari-jari kaki itu yang 10, sama seperti nubuatan Wahyu tadi, 10 tanduk, terbagi atas sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikian kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, rapuh sebagian. Nah, berdasarkan ayat ini, jadi ada 10 negara nanti diperkirakan itu akan menguasai dunia. Dari 10 negara ada 1 tanduk yang mengalahkan 9 tanduk. Nah, 9 tanduk itu tunduk kepada 1 tanduk. 1 tanduk itu yang akan memimpin dunia ini. Kalau 1 pemerintahan, maka kecenderungan juga ada 1 mata uang. Seluruh mata uang dunia akan disatukan. Kita nggak tahu namanya apa, tapi disatukan menjadi mata uang. Supaya pemerintahan mudah dijalankan. Itu tanda yang ke-12. Tanda yang ke-13 adalah adanya kerinduan bangsa Israel yang telah memerdekakan diri sejak tahun 1948 hingga sekarang, merindukan bait Allah dibangun kembali. Karena kita tahu rata-rata 80-90% orang Yahudi beragama Yudaism ingin tetap beribadah seperti zaman Daud dulu. Zaman Salomo. Ya, dibangunnya kembali kerinduan mereka bait Allah seperti zaman Salomo. Ya, zaman Pilatus waktu Yesus masih hidup, mereka ingin membangun kembali. Nah, kalau sampai bait Allah ini dibangun kembali dan ini menjadi bait Allah yang ketiga tempat mereka beribadah, kemungkinan itu akan selalu ada karena bagi orang Israel sangat mudah sekali membangun bait Allah. Mereka punya teknologi tinggi, mereka kaya, mereka punya dana, mereka hebat, mereka berkuasa. Itu merupakan tanda yang ke-13. Tanda yang berikutnya yang ke-14, microchip atau chip yang paling kecil itu akan dimanfaatkan oleh antikris. Nah, kalau begitu microchip sekarang atau microchip yang sekarang dipakai di berbagai tempat seperti Eropa dan Amerika, itu belum tanda antikris, itu tanda kemajuan teknologi. Nanti kemajuan teknologi itu dimanfaatkan oleh antikris. Nah, itu yang benar. Jadi kalau orang menggunakan microchip sekarang ini, bukan dia pengikut antikris, bukan antikris yang memproduksi, tapi kemajuan teknologi yang di mana chip sudah digunakan banyak oleh kita. Di KTP ada, dia di kartu kredit Anda ada, di HP Samsung saudara ada, ya di laptop saudara ada chip-chip itu. Nanti chip itu yang paling kecil akan dimanfaatkan oleh antikris dan antikris akan menumpang atau memperalat microchip ini untuk menyatukan kepemimpinannya, untuk mengatur pemerintahan dunia ini. Itu kira-kira tafsirannya, ya. Chip itu tentu saudara sudah tahu besarnya itu tidak lebih besar dari sebutir beras. Ya, dimasukkan ke tangan, lengan kanan dan dahi seperti nubuatan kitab Wahyu. Itu tanda-tanda yang ke-14. Nah, saudara, dari 14 tanda tadi yang saya sebutkan, nah tentu kita mulai mengoreksi nih. Mana tanda-tanda yang sudah tergenapi, mana tanda-tanda yang belum tergenapi. Nah, dengan begitu kita kira-kira bisa mengetahui sudah dekat atau masih jauh kedatangan Tuhan. Dari 14 tanda tadi, maka saya coba meneliti. Menurut pendapat saya, mungkin pendapat kita bisa berbeda. Yang sudah terjadi atau yang sudah digenapi diantaranya, 1, perang, tapi belum meluas. Perang terjadi tapi belum meluas. 2, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, sudah terjadi tapi belum meluas. Kelaparan terjadi, ya di beberapa tempat tapi belum meluas. Gempa, ya kita juga tahu juga, sudah terjadi tapi belum ke seluruh dunia. Penyiksaan orang Kristen sudah terjadi pada saat ISIS itu paling jelas,
tapi belum menyeluruh. Injil diberitakan sangat benar, tapi di pelosok-pelosok masih banyak saya temukan. Jangan jauh-jauh, di Indonesia saja, kalau kami pergi ke Kalimantan, kami pergi ke NTT, katanya itu banyak orang, ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang Injil. Di Papua sendiri juga masih banyak orang tidak tahu Injil. Sudah terjadi, tapi belum meluas. Nah sekarang kita lihat lagi tanda yang belum tergenapi menurut saya ini. Yang belum meluas. Mesias palsu belum muncul menurut saya. Belum ada orang mengakui sebagai Mesias yang sesungguhnya. Yang jelas begitu. Belum. Adanya berita-berita benar, tapi belum jelas. Kemurtatan, ya ada di 1-2 tempat. Gereja dijual, gereja jadi kafe, gereja jadi bar. Ya. Gereja sudah mulai sepi, orang mulai tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Tapi hanya beberapa tempat, belum meluas. Nabi palsu saya belum dengar, hanya berita-berita saja. Kedurhakaan saya belum melihat begitu kentara. Kasih masih begitu hangat, apalagi saat virus corona ini terjadi. Saya melihat pemerintahan dan orang-orang yang mampu memberi perhatian kepada orang tidak mampu. Gereja kita pun memberi kepedulian kepada jemaat-jemaat yang susah. Kasih masih hangat, tidak menjadi dingin. Belum terjadi. Yang kelima, satu pemerintahan belum terjadi, pemerintahan masih terjadi di mana-mana. 260 berapa negara masih berdiri di Indonesia, di dunia ini. Tentunya satu mata uang pun belum terjadi. Tidak terlalu gampang untuk menyatukan mata uang, menyatukan satu negara, menyatukan dunia menjadi satu negara atau satu pemerintahan. Yang ketujuh, kerinduan Israel membangun Bait Allah sampai sekarang belum terwujud. Pertentangan di mana-mana, terutama oleh negara-negara Arab dan Palestina. Tidak mudah untuk membangun ini. Yang kedelapan, microchip belum dimanfaatkan. Memang ada. Jadi microchip ini sama dengan teknologi lain yang sudah berkembang. Tapi bukan berarti antikris sudah hadir. Antikris sendiri belum datang, belum memanfaatkan microchip itu. Jadi kalau yang saya lihat dari 12 tanda, 8 itu belum terwujud, baru 6 yang kelihatannya sudah tergenapi. Jadi lebih dari separuh menurut saya belum tergenapi dengan penuh. Nah, Anda bisa kira-kira kalau lihat begini masih lama atau sebentar lagi Tuhan datang? Jawabannya adalah nggak tahu, saudara. Yang paling bagus adalah jangan menentukan, oh masih lama, oh udah dekat. Ya memang udah dekat, tapi berapa dekatnya dihitung oleh waktu kita nggak tahu. Kembali ke dalam Injil Matius tadi, ya, tak seorang pun tahu, malaikat-malaikat juga tidak, hanya Bapa yang tahu. Kita apalagi kalau malaikat tidak, siapa kita lebih dari malaikat? Nah, saudara, melihat hal ini, ya mestinya saudara jangan terlalu repot memusingkan tentang kedatangan Tuhan. Ada satu hal yang mesti Anda pusingkan, yaitu bagaimana hidup saudara. Ya. Nah, untuk lebih jauh saya coba lagi mengajar saudara melihat bagan waktu. Di sini ada pertanyaan, kapan sih kira-kira pengangkatan terjadi? Nah, ini hubungan dengan kita ini. Kapan terjadi pengangkatan? Saya dulu pernah mengajar yang saya dapatkan dari buku dogmatika bukunya berjudul Dasar yang Teguh, itu ada bagan pembagian masa. Di sini ada waktu di mana disebut dengan masa Taurat. Dimulai dengan Musa, kemudian diisi oleh Daud, dan kemudian diakhiri oleh Yesus Kristus dengan kematiannya. Masa Taurat itu telah berlalu. 1. Lalu masuklah masa gereja. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun memenuhi loteng Yerusalem, mulailah gereja terjadi. Dari 120 murid Tuhan, gereja dimulai. Kemudian gereja berkembang sehingga sekarang ini. Nah, itu disebut dengan masa gereja. Masa Taurat diganti dengan masa gereja. Masa Israel yang dipercayakan Tuhan lalu diganti oleh masa gereja. Waktunya gereja. Setelah masa gereja selesai Bapak Ibu, maka diperkirakan akan terjadi pengangkatan.
Nah, pengangkatan ini pun ada 3 pandangan. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan diangkatnya orang percaya itu sebelum masa antikris. Jadi setelah masa Taurat, lalu terganti dengan masa gereja, kemudian masa antikris. Nah, ini yang kita pelajari. Yang kita tunggu, yang kita nantikan mempelajari akhir zaman, sebetulnya ini, masa pengangkatan. Ini yang paling penting bagi kita. Kapankah pengangkatan terjadi? Nah, kita mulai masuk kepada masa sengsara, masa antikris. Di masa antikris diberikan waktu oleh Tuhan 7 tahun lamanya, itu terbagi 2. 3,5 tahun yang pertama itu permulaan antikris menguasai bumi. Dengan propagandanya untuk menunjukkan bahwa antikris itu adalah penolong, penyelamat. Menyelamatkan ekonomi, menenangkan keadaan, ya. Memberi makanan, menenangkan politik, mendamaikan satu negara, lalu di akhir memimpin. Itu di awal 3,5 tahun pertama. 3 tahun kedua, nah dia mulai memaksakan orang untuk menyembah dia. Yang tidak mengikutinya tentu mengalami siksaan, kesusahan yang berat sekali. Nah, di masa seperti ini, 7 tahun itu akan terjadi pengangkatan. Nah, saya memperhatikan saudaraku bahwa ada 3 teori atau 3 pandangan akan terjadi pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris, yaitu di sini. Sebelum antikris datang menguasai bumi ini, maka orang-orang kudus akan diangkat Tuhan. Dan ketemu Tuhan dari sorga turun ke bumi ini, tidak menginjakkan kakinya, berjumpa di awan-awan. Nah, itu tafsiran pertama. Yaitu pengangkatan orang-orang kudus sebelum masa sengsara, masa antikris. Yang kedua, ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pengangkatan terjadi di tengah-tengah. Setelah terjadi masa antikris yang awal 3,5 tahun, pada saat antikris mulai menguasai bumi, terjadi penyiksaan awal. Nah, disitulah terjadinya pengangkatan orang-orang kudus. Jadi di tengah-tengah 7 masa itu. Tapi ada juga pandangan yang ketiga, pengangkatan itu terjadi nanti di akhir. Setelah antikris selesai, merajalela di bumi dengan penyiksaan yang hebat, maka baru terjadi pengangkatan orang percaya. Orang-orang yang bertahan, orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang tersisa, itu yang terangkat ke surga. Ya, terangkat. Jadi ada 3, mana yang benar? Nah, jawabannya lagi tidak tahu. Masing-masing pandangan ini punya dukungan ayat firman Tuhan yang baik. Ya. Nah, bagi kita yang penting bukan itu menurut saya. Walaupun itu perlu tapi tidak penting bagi saya. Ada hal yang lebih penting, yaitu adalah kepulangan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke bumi ini. Tapi kita tahu kapan kita pulang. Kita akan merasa kapan kita pulang. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh kita adalah ini. Kalau Tuhan datang ke bumi ini, kita nggak pernah tahu. Juga belum tahu waktunya. Tapi kepulangan kita ke sana, ke alam baka, itu terjadi kapan saja. Lihat virus corona ini telah banyak membawa orang pulang pada kekekalan. Dan kita melihat dengan nyata pasti terjadi dan sudah terjadi dan terus terjadi. Mestinya saya katakan para saudara, jauh lebih baik saudara memperhatikan kepulangan kita ke seberang sana daripada kedatangan Tuhan ke dunia ini. Kepulangan kita lebih cepat dan lebih pasti terjadi daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali biar itu urusan Tuhan. Urusan saudara adalah bagaimana saudara mengatur hidupmu supaya saat Tuhan memanggil engkau pulang, engkau siap sedia dan dapat mempertanggungjawabkan hidupmu.
Coba perhatikan, usia saudara berapa? Mazmur berkata pasal 90 ayat 10 mengatakan hidup manusia hanya 70-80 tahun. Kalau kuatnya 80. Coba perhatikan usia kita. Saya sudah mencapai 62, mau mencapai 63 tahun. Kalau dihitung 80 berarti 18 tahun lagi. Jadi kalau saya berjalan normal, artinya bisa mencapai umur 80 tahun berarti saya masih tersisa 18 tahun lagi. Wah, 18 tahun itu waktu yang sangat sebentar. Saya harus sadar bahwa sisa hidup saya 18 tahun jika tidak terjadi apa-apa. Gitu ya Ibu Bapak. Dan cara kita meninggal, cara kita pulang ke seberang sana, itu banyak caranya. Kalau cara Tuhan datang kemari, Tuhan punya satu cara dalam kemuliaan. Tapi kalau kita pulang ke rumah Bapa, itu banyak cara. Kita bisa meninggal karena penyakit. Sekarang ada penyakit bukan hanya corona. Jantung secara tiba-tiba, tekanan darah tinggi, alami stroke, diabetes, virus corona, virus ini dan virus itu, banyak. Itu penyakit. Yang kedua, wabah. Wabah ini, wabah itu bisa membunuh banyak orang. Yang ketiga, kecelakaan. Semua yang tidak terduga ini bisa terjadi. Yang keempat, bencana alam. Ini sarana-sarana yang saya tahu bisa mengantar kita pulang. Jauh lebih cepat, jauh lebih tepat, jauh lebih pasti kita pulang ke rumah Bapa daripada saudara harus menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan sampai kita salah fokus Bapak Ibu. Kita ribut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kita nggak memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita nggak memperhatikan bagaimana kita berkenan atau layak hidup di hadapan Tuhan. Apa yang kita fokuskan? Mestinya kita tahu kita meninggal lebih cepat terjadi daripada Tuhan datang. Kita meninggal pasti terjadi, Tuhan datang, kita belum tahu kapan. Yang kedua, karena pada saat kita pulang nanti, kita mesti bertanggung jawab seperti dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Nanti di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita baik dan tidak baik. Cermati pertumbuhan rohani saudara dari sekarang. Jika engkau bertobat, coba lihat keseriusan pertobatanmu. Perbanyaklah jerih lelahmu di dalam Tuhan. Supaya ketika engkau nanti pulang, engkau menerima pahala di hadapan Dia sebagai bekal. Perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan saat ini adalah pembekalan. Jadi kalau nanti Tuhan panggil, seperti kerinduan kita berkata, aku sudah siap Tuhan. Bekalku lebih dari cukup untuk pulang. Dan kedua, jika Tuhan masih memberi waktu. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, pakailah kesempatan ini sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah garam dan terang dunia seperti firman Tuhan ajarkan pada kita. Nah, saudara, kesimpulan kita. Daripada saudara repot-repot, pusing-pusing, sampai ketakutan mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Saya sudah uraikan tadi ada lebih dari separuh tanda yang dituliskan dalam Matius 24 itu belum tergenapi dengan baik. Daripada saudara pusing menunggu tanda-tanda itu, perhatikanlah hidup saudara. Karena hidup saudara itu seperti uap, seperti bunga. Hari ini tumbuh, sebentar siang akan layu dan bunga pun akan gugur. Saudaraku, mari kita merenungkan firman dan berdoa agar kiranya Tuhan memberi kita hikmat dan kemampuan untuk mengisi kehidupan ini dengan baik. Supaya kelak kalau nanti Tuhan panggil, kita sudah siap sedia. Bapa Surgawi, di tengah-tengah wabah corona ini kami banyak mendengar tentang akhir zaman. Tapi setelah kami dengar firman hari ini, ternyata memperhatikan kehidupan kami jauh lebih penting daripada
harus menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan bukan berarti tidak perlu. Perlu untuk mengamati, untuk memperhatikan. Tapi jauh lebih perlu adalah mengamati kehidupan kami sendiri. Pertobatan kami, pembekalan kami, keseriusan kami mengikut Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengisi kehidupan. Bantu kami mengisi sisa kehidupan kami secara baik. Lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Jadi berkat, jadi penolong, jadi penasehat. Jadi makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, seperti yang saya katakan dalam firman tadi, jika saudara dan saya bangun dalam keadaan masih hidup, belum terpapar dengan virus ini, kita masih bisa mengerjakan ini dan itu karena kemurahan Tuhan. Pakailah hidup ini sebaik mungkin untuk bisa memuliakan Dia, menyenangkan Dia, jadi berkat bagi sesama. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudaraku, di akhir dari ibadah kita ini saya kembali memesankan saudara, jangan pernah berhenti membaca Abra. Ayo baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan berhenti jadi berkat, karena ini kesempatan hidup kita. Saya akan menyampaikan, memberikan doa berkat bagi saudara sekalian. Angkatlah tangan saudara, mari kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami tahu kalau kami bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Sertailah kami, gembalakanlah kami, kawalah kami Tuhan.
Sungguh kami ini tanah liat, tak berharga, hanya karena Engkau jadi kami berharga. Mohon lindungi kami, kiranya kasih Bapa, cinta Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kami saat ini. Baik di Jakarta, di luar Jakarta, dalam negeri, di luar negeri. Bagi anak-anak famili kami, terlindungi oleh rahmat Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.